Gua mau spill salah satu cara kilat biar jualan kalian itu di Shopee itu bisa lari jauh lebih cepat daripada toko lain. Ya, karena gini, banyak dong yang ngalamin kayak jualan tuh butuh waktu, ngerintisnya butuh 2 minggu, ngomongin minggu nggak mungkin ya, biasa ngomong bulanan sampai tahunan baru rame. Sebenarnya ada nggak sih cara yang lebih cepat supaya kalian tuh bisa laku lebih cepat ya? Sebenarnya ada juga gitu ya. Makanya ini mau gue spill, tapi sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Nah, terus harus ngapain sih biar cepat? Nah, biar kalian mau cepat buat laku, ini gue ada beberapa poin yang mungkin ini nggak banyak orang bahas dan nggak banyak orang ngerti gitu loh buat ngelakuin ini. Tapi kalau lo mau cepat ya lo memang harus kayak gitu gitu. Yang pertama adalah kalian harus sadar dulu di mana sih sumber traffic terbesar, sumber pengunjung Shopee yang datang ke toko dari asalnya dari mana? Kadang orang nggak sadar ini, orang nggak mau tahu ini, orang cuma tahu, "Oh, ya udah, pokoknya lu upload, udah gitu lu masukin gambar, lu tungguin atau lu iklanin." Ya udah, lu cuma tahu itu aja gitu loh. Nah, ketika lu lakuin ini ya bisa sih gitu, tapi ya biasanya jualnya segitu-gitu aja gitu. Belum lagi banyak lagi cukup banyak seller yang ibaratnya apa ya? Ya ujung-ujungnya iklan terus, kalau bukan iklan terus ya ujung-ujungnya banding-bandingan harga cuma buat dapat order. Padahal kalau kalian ngerti prinsipnya atau trafficnya gitu ya, gua rasa lu nggak usah ngelakuin itu bisa kenceng gitu ya. Caranya kayak gimana? Caranya gini. Yang pertama, tadi kan lu bilang ya, lu harus tahu sumber traffic dari mana. Menurut kalian, gua mau tanya sama kalian, menurut kalian dari mana sih sumber traffic Shopee paling gede berasal dari mana coba? Lu tulis di komen. Nanti jawaban yang beruntung, nah kita kasih hadiah apa ya kira-kira ya? Coba lu tulis dulu dari komen. Ya kira-kira dari mana? Nah, kalau kalian yang ngejawab dari search, selamat, jawaban lu benar. Berarti lu harus tahu nih, orang datang dari mana? Datang dari search. Oke, kalau orang datang dari search, terus apa sih yang harus kalian tahu gitu loh? Yang kalian perlu tahu adalah, lu harus cari tahu produk mana yang supply and demand-nya. Nah, ini kunci utamanya nih. Supply and demand-nya itu jauh lebih tinggi demand daripada supply. Jangan maksain barang-barang yang kayak kalian udah tahu, udah punya itu udah lama, ya udah itu aja terus gitu loh. Karena kalau kayak gitu, ya udah nyawa lu cuma tergantung itu aja. Nangkap nggak poin gue? Nyawa lu cuma di situ aja gitu ya. Nah, maka dari itu lo harus tahu supply and demand-nya tinggi. Supply and demand-nya tinggi artinya apa? Yang nyarinya banyak, saingannya dikit. Nah, gimana tuh cara ngeceknya? Nah, kan itu pertanyaannya gitu ya. Nah, cara ngeceknya sebenarnya lu bisa lihat di menu iklan Shopee. Ini gua contohin ya. Lu pertama bisa cari dulu keyword yang mungkin pencariannya cukup tinggi. Caranya misalnya kayak gini ya. Ini jalanin pura-pura iklan, jalanin iklan produk, pilih manual, pilih satu produk aja kayak gini. Kita kan cuma butuh buat nge-research ya. Nah, ini manual semua, tambah kata pencarian. Nah, setelah itu di sini lu bisa pakai tools yang namanya Shop Easy Tools. Jadi Shop Easy Tools ini bisa buat nge-research keyword mana yang pencariannya tinggi gitu ya. Nah, lu masukin keywordnya misalnya apa nih? Kan kalau yang tinggi tapi nggak boleh persaingannya banyak. Nah, di sini berarti artinya kalian perlu mencari keyword jangan yang general gitu kayak kemeja pria itu saingannya banyak banget. Harus yang spesifik. Semakin spesifik semakin detail. Misalnya katakanlah gue di sini mau mencari kemeja stretch, oh kemeja linen misalnya, atau kemeja sutra. Oh, katakanlah gitu ya. Kita mau cari 20 aja deh. Gitu ya. Nah, kita klik nanti biarin Shop Easy Tools ini yang bakal mencari. Gitu karena dengan dia mencari, kita tahu nih kurang lebih ada berapa banyak yang ininya gitu loh. Saingan kita ada berapa banyak, pencarian kita ada berapa banyak gitu. Nah, ini ya, lu lihat ada hasilnya seperti ini. Nah, tujuannya sekarang kita ada lagi nih. Kita udah lihat nih, ada keyword-keyword yang punya pencarian. Nah, pencarian ini dibilangin banyak, nggak juga. Dibilangin sedikit juga ada juga yang oke lah. Gue coba pengen tahu feeling kalian nih, mana yang bagus. Coba lu tulis di komen. Mana nih yang ininya bagus ya. Nah, kan udah gue source nih halamannya. Nah, berikutnya adalah tugas kalian adalah kita riset berapa banyak persaingannya. Caranya gimana? Nah, bisa juga nih pakai Shop Easy Tools lagi. Jadi, di sini tuh kalian tinggal buka Shopee kayak gini, ya kan? Nah, sekarang setelah buka Shopee kayak gini, tugasnya adalah kalian tak cari keyword yang kalian tadi mau target. Nah, tadi kan kita udah muncul nih keyword-keyword yang kalian mau pilih. Nah, kalian udah gitu masukin research price. Tapi dilihat dulu nih, research price yang masukin udah misalnya kemeja sutra gitu ya, atau kemeja lain, lo masukin.
Lu kasih berapa 30 50 data. Lu klik nanti ke shop Isutosnya bakal bekerja kayak gini. Nah, nanti nampilin toko mana aja yang jualan, berapa banyak tokonya, berapa banyak penjualannya, dan kan kelihatan judulnya, mana yang relate, mana yang enggak. Yang relate kalian jadiin saingan, yang tidak relate kalian jangan jadiin saingan. Nah, dengan kayak gini kalian bisa tahu nih, oh siapa ya yang lawan gua? Oh, gua banyak lawan gak nih? Atau jangan-jangan gua nggak banyak lawan? Gitu. Nah, metode ini sebenarnya cocoknya buat apa? Di awal ketika kalian mau jualan, kalian buat tahu produknya apa sih. Nah, tapi kalau gitu, gua tahu nih, kalian pasti bakal berpikir, kalau gitu berarti produk kalian yang lama dibuang dong. Enggak juga, gue nggak bilang buat dibuang. Yang kalian perlu ngerti adalah ketika kayak gini, kita harus tahu kita tuh saingannya siapa, bisa kita lawan atau enggak. Udah gitu dari persaingan kita ini nih, ya dari persaingan kita saingannya siapa, bisa kita lawan apa enggak, kita potensial enggak. Nah, minimal kalau kalian punya produk dan produk kalian tidak terlalu seksi, kalian perlu strategi yang namanya produk traffic. Produk pemancing. Nah, produk pemancing itu bisa lu tahu kalau tahu nih produk mana yang gua tahu pasarnya lumayan tapi saingannya nggak banyak. Nah, inilah yang lu perlu bikin. Nanti kan bisa beli ke toko lo, bisa beli produk-produk yang lain juga. Nangkep nggak strateginya? Yang pertama adalah gitu, lo harus tahu spot dulu nih, mana yang bagus, mana yang jelek. Kalau udah kayak gini, ibaratnya kan lo tuh bisa muncul di salah satu persaingan yang nggak terlalu berat. Ketika persaingan itu nggak terlalu berat, lo bisa dapat cukup banyak traffic yang ujung-ujungnya apa? Penjualannya bisa ada, pintu masuknya bisa ada. Nah, banyak banget nih seller nggak ngerti gimana caranya buat bikin pintu masuk ke toko. Nah, yang kedua, kalau udah ngerti, lo harus bikin produk kalian sebagus mungkin di Shopee. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah banyak seller nggak bisa bikin kreatif yang bagus. Dan udah mah nggak bisa, nggak punya tim yang memadai. Tapi gue ngerti kok kenapa itu kayak gitu wajar. Karena gini, lo seller tugas lo adalah mencari barang, membuat produk. Lo bisa ngedesain, udah jago banget lo bisa foto, udah hebat banget lo bisa ngiklan, gila lo brilian banget gitu. Ini hal yang jarang gitu lo punya tim, dan biasanya timnya kita sebagai seller di awal itu paling 1-2 orang kepercayaan yang ngurusin toko, dah disuruh ngurusin dan lain sebagainya, puyeng mereka gitu. Maka dari itulah, makanya sebenarnya kalau buat ini daripada kalian puyeng, kita timnya bisa bantu buat bikin benar-benar SKU kalian tuh atau toko kalian tuh secakap mungkin di Shopee-nya. Kita punya tim lengkap, mulai dari apa? Lu butuh foto produk, kita punya cukup beberapa fotografer profesional. Lu butuh ngapain? Lu butuh produk lu buat tampil, buat bisa dicari biar gampang dan posisinya tinggi, kita punya beberapa orang data analis yang kuat buat ngelakuin itu. Ahli SEO-nya ada. Kalian butuh apa lagi? Ngerapihin deskripsinya, bikin ulasannya bagus. Itu kita udah punya semua. Nah, ini adalah hal yang ketika lu lakuin, ini bisa bikin tingkat konversi toko meningkat. Kalau tingkat konversi toko meningkat, udah pasti penjualan lu lebih bagus. Nah, udah lu rapihin tokonya. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah kalian harus datangin traffic. Nah, buat datangin traffic tuh kayak gimana? Nah, sebenarnya yang perlu kalian ngerti adalah orang itu ketika mau masuk belanja ke satu toko online, atau sebenarnya orang ketika belanja itu ada customer journey-nya. Ada fase di mana mereka tuh harus tahu dulu. Ada yang namanya fase awareness. Ini kita memperkenalkan produk kita. Tujuan kita cuma buat orang tahu, ada produk ini loh. Gitu. Nah, ini iklannya di mana? Bisa mau iklan di Shopee, mau iklan di Instagram, mau di mana-mana, terserah. Mau pakai influencer biar influencernya makin cepat. Gitu loh. Nah, setelah itu masuklah consideration. Ketika karena orang udah mulai lihat, kayaknya ini bagus juga ya. Si ini pakai, si itu pakai, si ini pakai. Kok gue nggak pakai sih? Gitu. Nah, udah gitu baru naik ke conversion, alias waktunya mulai gas buat jualan. Nah, 3 fase ini penting. Nah, inilah fase dalam nyari traffic. Nah, nyari trafficnya dari mana ya? Terserah tadi. Lu bisa nggak nih? Lu bisa nggak aktifasi ke Shopee? Bisa nggak lu naikin dari sosmed atau dari mana? Nah, ini ada cara-caranya. Kalau buat lu yang nggak ngerti, tenang. Gitu. Lu tugas kalian sebenarnya kalau misalnya mau cepet ya, lu bikin produk yang bagus. Langkah berikutnya, kedua, ketiga, keempat, lu bisa kerja sama gua, ntar tim kita yang kerjain. Tim kita yang kerjain, lu tinggal terima report dan lu tinggal tahu ya hasil toko lu bisa berkembang. Gitu ya. Nah, meskipun gua kayak gitu, gua pasti bakal bilang, buat ini semua jalan, lu juga perlu siapin mental dan tim. Kenapa gua bilang siapin mental dan tim? Karena gini, ketika kita udah ngeriset, bisa jadi riset kita salah. Ya, bisa jadi riset kita salah loh. Gua sendiri juga beberapa kali kok coba nge-launching satu produk terus gagal. Ya terus kayak gimana? Ya udah mau gimana lagi? Emang nggak mau move on gitu? Bener nggak?
Ya kan move on aja gitu loh. Bisa jadi gagal, ya udah, kalau gagal ya udah gitu. Makanya siapin mental. Siapin tim juga, karena buat melakukan satu hal perjalanan yang besar, mungkin lu nggak akan bisa jalan sendiri. Sendiri bisa sih, tapi lu capek dan tidak akan pernah besar. Dan pasti ada limitnya. Palingan ya, kalau dari yang gue ngalamin ya, dari banyak yang gue ketemu, banyak seller, limit sendiri palingan lu bisa nyampe 400 juta sebulan udah jago. Di luar itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin lu bisa naik ke 1M, 2M, 3M dan seterusnya. Gitu. Tinggal gue apa tanya, mental kalian siap nggak nih buat besar? Karena cukup banyak saat yang udahlah, daripada gue bayar orang, daripada gue gini, mending gue sendiri aja 300 juta. Tapi 300 juta kan untung lu juga nggak mungkin segitu. Bener nggak? Sedangkan ketika lo kerja tim, itu bisa bikin omset lu jauh lebih bagus lagi. Buat kalian pengen belajar cara detailnya, kita di MIA punya program kelas intensif. Jadi nanti tim kita bakal ngajarin kalian tentang teknisnya gimana aja sih buat jalanin di e-commerce ini biar penjualan kalian makin naik. Nah, kalau lo yang pengen dirancangin program khusus, strategi khusus, bahkan buat mencapai goal tertentu, kita punya program pendampingan. Jadi kalau di program pendampingan ini, jadi kita punya goalnya nih, kayak dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan omsetnya mau naik 2 kali lipat. Terus harus ngapain aja nih? Nah, dirancang semua strateginya yang bisa dilakukan supaya kalian bisa benar-benar nyampe dari target yang dibikin itu tadi. Ya, jadi kurang lebih itu secret hacks-nya biar kalian cepat naik di Shopee. Buat kalian masih punya pertanyaan, bisa lo tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.